Kamu hanya mentransfer 2.000 yuan ke kakak iparmu, tak disangka sedetik kemudian saldo rekeningmu bertambah 7,4 juta yuan. Hanya karena kamu yang masih lajang mengaktifkan sistem memanjakan istri. Soal istri siapa yang dimanjakan, itu tidak penting, yang penting adalah memanjakannya. Bayiku besok berusia 1 bulan, kamu harus datang, hanya melihat avatar yang muncul di ponsel. Kamu merasa kesal tanpa alasan, yang mengirim pesan itu adalah Kinyu, pacarmu selama 4 tahun di universitas. Setelah lulus langsung putus, Kinyu hanya meninggalkanmu satu kalimat, kamu tidak bisa memberiku apa yang kuinginkan. Aku pantas mendapatkan pria yang lebih baik, bukan kamu. Tentu saja kamu tidak berusaha menahannya. Namun justru karena kamu melepaskannya dengan begitu mudah, membuat Kinyu merasa sangat kehilangan muka. Sejak saat itu dia terus menyimpan dendam padamu. Tidak sampai 2 minggu setelah putus, Kinyu sudah naik BMW 325 milik teman sekamarmu, Hikiang, tidak sampai 6 bulan keduanya menikah. Saat menikah, Kinyu dan Hikiang juga mengundangmu untuk menghadiri pernikahan. Dan saat itu kamu juga masih muda dan penuh semangat. Kamu juga memberikan hadiah uang sebesar 8.888 yuan. Di permukaan teman-teman semua memujimu karena murah hati dan berlapang dada, sebagai teladan mantan pacar. Di belakang semua orang mencacimu bodoh, kura-kura hijau jelek, masih saja memberikan bunga dengan sukarela. Hal ini sangat menusukmu. Sejak saat itu, kamu fokus bekerja secara profesional, bertekad untuk mencapai kesuksesan dalam karir. Akhirnya, 2 minggu lalu, kamu dipecat oleh perusahaan. Alasannya adalah kamu terlalu tampan, mempengaruhi kinerja perusahaan. Kamu merasa bingung. Menjual produk kesehatan kepada para wanita kaya ini, apa hubungannya dengan ketampananmu? Kemudian seorang senior yang baik hati memberitahumu. Di bidang kita ini, penampilan yang baik memang penting, tetapi harus terlihat jujur dan ramah. Ketampananmu adalah tipe ketampanan yang agresif. Sekali lihat saja orang akan merasa kamu ingin menggoda istri orang lain. Siapa yang berani membeli produk kesehatan yang kamu jual? Kemudian entah siapa yang membocorkan kabar. Pukul 6.47 PM kabar pemecatanmu sudah tersebar di grup kelas Universitas Date. Oktober 31 ST Time 7.0 PM late lebih kebetulan lagi, undangan ulang bulan bayi Kinyu juga dikirimkan di grup Venronigi Senton. Semua orang menyampaikan ucapan selamat, hanya kamu pura-pura, tidak berbicara, kamu masih mengira masalah ini bisa ditutupi. Namun siapa sangka Kinyu ini malah mengirim pesan pribadi kepadamu, kamu berpikir, belum genap 9 bulan menikah. Bayi ini sudah berusia 1 bulan, sekarang masih saja ingin mengundangku makan. Apa dia tidak takut Hikiang curiga bayi ini adalah anakku? Kamu sudah sangat terpukul karena kehilangan pekerjaan, sekarang semakin kesal, dengan santai kamu membalasnya dengan satu kalimat. Apa kalian kekurangan uangku untuk hadiah? Tanpa diduga dia langsung membalas, aduh, aku lupa, kamu dipecat, apa bahkan uang untuk hadiah pun tidak bisa kamu keluarkan. Saat menikah kamu memberi kami 8.888, kali ini setidaknya 6.666-nya. Bagaimanapun juga hubungan kita sangat baik. Kamu harus datang ya. Kamu tersengat. Wanita ini sangat mengerti titik sakitmu. Jangankan 66.667, 600 pun kamu tidak punya. Hanya berbaring di rumah selama 2 minggu. Uang makanmu pun habis. Cukup sekali saja melakukan hal bodoh. Kali ini aku tidak akan jadi korban lagi. Tapi menjadi pengecut seperti ini juga cukup membuat sesak. Urat-urat di tanganmu menegang, hampir meremukkan ponselmu. Tiba-tiba, suara merdu terdengar di telinga. Sistem imbalan memanjakan istri berhasil diikat. Tuan rumah, segeralah menikahi istri yang baik dan memulai kehidupan yang sempurna. Kamu duduk dari tempat tidur, matamu melotot lebar. Sistem. Tuhan membuka mata dan memberiku ceat. Tunggu, imbalan memanjakan istri? Aku juga tidak punya istri. Malah menyuruhku segera menikah. Mas kawin di kota kecil tingkat 4 kami minimal 280.000. Aku tidak punya uang. Apa aku harus berjongkok di biro sipil, mencari janda cerai? Tapi aku tidak punya uang, tidak bisa mendapatkannya. Apa hanya mengandalkan wajah tampanku ini? Tapi para wanita jahat itu tidak bertanggung jawab setelah mendapatkan diriku. Aku tidak akan tertipu lagi. Ketukan pintu mengganggu lamunanmu. Lini, kakak ipar mau datang. Suara manis Song Sin Shuang, kakak iparmu, terdengar dari luar. Sekarang hanya ada Song Sin Shuang dan kamu berdua sebagai paman dan keponakan di rumah ini. Orang tuamu dan kakak laki-lakimu awalnya adalah petugas medis. Tahun itu mereka pergi ke kota dengan epidemi terparah. Akibatnya, mereka tidak pernah kembali. Hanya meninggalkan kalian berdua sebagai paman dan keponakan untuk saling bergantung. Bertahun-tahun telah berlalu. Rumah di kampung halaman sudah lama roboh. Kamu juga kehilangan tempat tinggal. Untungnya, kakak ipar Song Sin Shuang memiliki rumah untuk menampungmu. Kalau tidak, kamu tidak punya tempat tinggal. Tanpa menunggu jawabanmu, Song Sin Shuang mendorong pintu dan masuk. Kamu tanpa sadar menarik selimut. Hehe, kakak ipar. Aku akan bangun sekarang. Yang terlihat olehmu adalah Song Sin Shuang dengan tinggi 172 cm. Dia memiliki kaki panjang yang sempurna, pinggang yang ramping, dan ukuran dada yang sangat mengesankan.
Rambut pendek yang rapi dan riasan yang halus membuatnya memancarkan aura wanita karir perkotaan. Tapi kenyataannya, pekerjaannya adalah perawat. Song Xinchuang sedikit tak berdaya memeluk lengannya. Lin Yi, kamu tidak bisa seperti ini. Kenapa begitu muda sudah bermalas-malasan? Cepat cari pekerjaan. Kakak ipar yakin kamu pasti akan memiliki karir sendiri. Setelah berbicara, dia membereskan pakaian yang kamu buang di samping tempat tidur dan bersiap untuk mencucinya. Kamu dengan canggung merebut kembali celana dalammu. Kakak ipar, ini. Biar aku saja. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakmu. Sistem, memanjakan istri, juga tidak mengatakan harus istri sendiri, kan? Memanjakan istri orang, boleh tidak? Langsung dilakukan saja. Kamu langsung menarik tangan Song Xinchuang, Lin Yi. Apa yang kamu lakukan? Song Xinchuang buru-buru menarik tangannya kembali, wajahnya merona malu. Kamu malah terlihat cemas, kakak ipar, pinjamkan aku. Song Xinchuang semakin panik, aku ini kakak iparmu, bagaimana bisa meminjamkanmu? Bukan itu maksudku, aku mau pinjam HP kakak ipar. Kenapa kamu tidak membiarkanku menyelesaikan kalimatku? Song Xinchuang juga merasa lega dan memberikan HP-nya kepadamu. Bilang yang jelas, dong. Bikin kaget saja. Kamu tidak mempedulikan reaksi Song Xinchuang, dengan cepat membuka kode QR pembayaran Song Xinchuang. Memindai dan mengirimkan 2.000 yuan. Song Xinchuang buru-buru merebut kembali HP-nya, Lin Yi. Kenapa kamu transfer uang ke kakak ipar? Ini kan masih dari Huabei. Dan di telingamu sudah terdengar nada notifikasi sistem. Selamat kepada host karena mendapatkan cashback 10 kali lipat, 20.000 yuan sudah masuk. Berhasil. Kamu sangat gembira hingga hampir melompat dan menari. Hanya saja takut membuat Song Xinchuang takut, kamu menahan emosi yang meluap-luap. Dengan penuh perasaan berkata, kakak ipar, sejak ayah, ibu, dan kakak meninggal. Uang kuliahku semua dari kakak. Sekarang aku menganggur dan masih tinggal di sini, sudah keterlaluan. Ini anggap saja uang sewa. Tenang saja, aku pasti akan mendapatkan pekerjaan. Setelah menghasilkan uang, aku akan membelikan kakak ipar rumah besar. Song Xinchuang tersentuh oleh kata-katamu yang tulus. Air mata berkilauan di mata indahnya, dasar anak nakal, kamu saja hampir tidak bisa makan. Masih saja menghibur kakak ipar. Sudah, kakak kembalikan uangnya. Kakak ipar transfer lagi 2.000 yuan, ingat cari kerja, ya. Setelah berkata demikian, Song Xinchuang membawa pakaiannya dan pergi. Kamu hampir menangis terharu oleh kakak iparmu. Dia lebih baik dari saudara kandung sendiri. Sekarang kamu punya sistem yang bisa menghasilkan uang. Bagaimana mungkin kamu masih mau merepotkan kakak ipar? Kakak ipar, aku tidak bisa menerima uangmu. Song Xinchuang menoleh dan menegur. Dan lagi, jangan bilang kata-kata balas budi seperti itu. Kita ini keluarga. Aku ini kakak iparmu, menjagamu itu sudah seharusnya. Kamu hendak berbalik mengejar, di telingamu terdengar lagi nada notifikasi sistem yang merdu. Selamat kepada host karena dipanjakan oleh istri orang. Pengembalian uang 100 kali lipat, 400.000 yuan masuk ke rekening. Apa ini? 400.000? Kamu buka rekening dan melihat jumlah yang belum pernah kamu capai sebelumnya. 420.165,45 yuan, hidupku akhirnya berubah, berkembang. Kamu sangat bersemangat hingga hampir menangis, dan tidak sabar untuk mentransfer 20.000 yuan ke kakak iparmu. Suara sistem berbunyi lagi. Terdeteksi bahwa jumlah pengembalian uang harian maksimum untuk target istri orang telah tercapai. Silakan tuan rumah memilih target baru. Aku memilih adikmu lagi. Aku, Lin Yi, bukanlah orang yang suka memanfaatkan kakak ipar. Ini adalah uang jajan yang kuberikan kepada kakak ipar. Lin Yi. Pakaian di mesin cuci, kakak ipar pergi kerja. Setelah Song Xinchuang menyapa, dia keluar rumah. Sepertinya kakak ipar tidak menyadari aku mentransfer 20.000 yuan kepadanya. Kupikir aku sedikit impulsif. Dia tahu aku tidak punya uang. Tiba-tiba mentransfer 20.000 yuan kepadanya. Bagaimana aku menjelaskan asal uang ini nanti? Kamu sedikit menyesal. Tetapi kamu bersumpah itu bukan karena pelit. Sama sekali bukan karena jumlah pengembalian uang sudah mencapai batas. Ding-ding, pesan dari mantan pacar Qin Yu muncul lagi di ponsel. Lin Yi. Kamu tidak mungkin bahkan tidak bisa memberikan uang hadiah ini, kan? Hehe, sepertinya keputusanku saat itu 100% benar. Jika aku mengikuti pria sepertimu, aku tidak akan pernah bisa makmur seumur hidup. Sudut mulutmu berkedut. Cepat kirim pesan balasan, aku pasti akan datang besok. Uang hadiah yang akan kuberikan saat itu. Jangan berani kamu terima. Haha, datang saja jika tidak malu. Berapapun uang hadiah yang kamu berikan, aku berani menerimanya. Qin Yu melempar ponselnya dan mendorong Hiki yang di atasnya. Anak baru saja selesai makan, kamu makan lagi. Estafet ya? Dan juga, mengapa kamu harus membiarkan Lin Yi datang? Dia sudah dipecat, dia hanya orang miskin. Mana mungkin masih punya uang hadiah untuk kita? Hiki yang mendorong kacamata berbingkai emasnya dan mencibir. Siapa suruh dia sok keren dan memberikan 8.888 saat kita menikah? Teman-teman menertawakannya selama setahun. Haha, benar-benar menyenangkan.
Kali ini aku lihat dia masih sok keren atau tidak. Qin Yu terengah-engah. Dia benar-benar setuju untuk datang besok. Pria bodoh memang tidak pernah belajar. He Qiang tersenyum mesum. Kenapa? Kamu merasa kasihan padanya? Benar juga. Kalian berdua kan pernah tidur di ranjang yang sama selama 4 tahun. Bukankah kamu menyukaiku karena pernah bersamanya? Jadi kamu merebutku? Wajah kecil Qin Yu memerah. Hehe, yang kuinginkan adalah perasaan menjadi suami orang lain. Xia Yuiwei, ayo sini, abang sayang kamu. Kamu pasti tidak menyangka mantan pacarmu dan suaminya bermain seperti ini, tetapi He Qiang pasti tidak menyangka. Selama tahun pernikahan mereka, Qin Yu diam-diam mengirimimu banyak pesan pribadi, beberapa kali dalam bentuk pesan suara saat mabuk. Semuanya keluhan tentang adik He Qiang yang tidak berguna. Kamu juga bijaksana, tidak pernah membalas satu kata pun. Juga tidak pernah berpikir untuk kembali padanya, juga tidak berniat mengungkap pesan pribadi Suyu yang centil kepadamu. Lagi pula, kamu sudah mengambil miliknya 1 kali. Dan sudah menggunakan dia selama lebih dari 3 tahun. Kamu masih berpikir untuk menjaga nama baik wanita ini, tetapi dia berulang kali menganggapmu bodoh. Kamu sedikit tidak tahan lagi. Lulus setahun, tabungan 400.000. Bahkan para anak orang kaya dari angkatan yang sama mungkin tidak banyak yang punya. Keluarga He Qiang lumayan, tetapi rumah yang dibeli di pusat kota masih harus dicicil setiap bulan. Memintanya mengeluarkan 400.000 juga pasti tidak bisa. Tetapi ini belum cukup. Ini belum cukup untuk menciptakan perbedaan absolut. Harus membuat mereka menyadari bahwa jarak antara mereka dan aku adalah tingkatan yang sulit diatasi. Sistem, di matamu tidak ada kebutuhan untuk pamer. Yang ada hanyalah keinginan akan uang. Dendam ini harus dilampiaskan. Kakak ipar tidak bisa lagi digunakan. Saat ini, wanita dewasa ini juga bisa menghasilkan cashback, tetapi jumlah cashback harian juga ada batasnya. Sebaiknya aku berhati-hati. Coba cari tahu dulu batas cashback harian, baru membuat rencana. Memakai pakaian. Kamu bergegas ke supermarket di sebelah lorong. Pemilik toko yang seksi masih mengenakan pakaian yang menggoda. Melihatmu masuk. Wang Mei sengaja duduk, mengangkat tubuh bagian atasnya dan meletakkannya di konter, seputih mata memandang. Jelas-jelas sengaja pamer padamu. Oh, anak muda tampan. Bersedia datang ke tempat kakak, beli rokok, kakak traktir. Kamu juga berpikir, tampan belum tentu bisa jadi mata pencaharian, tetapi mendapatkan rokok gratis tidak masalah. Tetapi takutnya setelah rokok gratis ini habis, kamu harus mentraktir pemilik toko cerutu. Kak Mei. Jangan bercanda denganku. Aku sudah sering meminta rokok gratis darimu. Hari ini aku datang untuk membalas budi. Kamu datang untuk menguji batas cashback system, bukan tergoda oleh sapaan pemilik toko. Kamu memindai kode QR di konter. Alipay berhasil membayar 1.000 yuan. Wang Mei mendengar jumlah yang masuk. Tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, anak muda tampan, kamu kaya. Kenapa kamu memindai 1.000? Apakah kamu ingin bermalam di sini? Harus diakui. Wanita dewasa berusia 30 tahunan ini benar-benar seperti harimau. Kamu tidak berani menjawab, hanya bisa tertawa canggung. Kebaikan Meiji padaku, aku ingat dalam hati. Sekarang aku punya uang. Pasti harus mengembalikan rokok sebelumnya. Saat berbicara, di telingamu terdengar nada notifikasi sistem. Terdeteksi wanita bersuami target memiliki nilai ketertarikan pada pemilik sistem mencapai 100%. Memicu critical hit penggandaan cashback 100. Jumlah cashback 10.000 yuan telah masuk ke rekening. Kamu terkejut. Ketertarikan 100%. Meiji benar-benar ingin tidur denganku. Ini ada critical hit penggandaan cashback. Cashback 100 kali lipat. 1.000 berubah menjadi 100.000. Ya Tuhan, sulit untuk tidak kaya. Kegembiraan yang disebabkan oleh uang membuat wajahmu memerah. Wang Mei mengira kamu malu. Dia suka melihat penampilan polos anak laki-laki C kecilmu ini. Suaminya sering berlayar di luar negeri. Di sisi Wang Mei tidak kekurangan pria yang memberikan perhatian dan memiliki niat buruk yang datang ke rumah. Tetapi hanya kamu yang bisa membuatnya gatal. Adik, ini benar-benar rokok. Terlalu banyak, kan? Jujur, apakah kamu punya niat terhadap kakak? Wang Mei bangkit dan mendekatimu. Dampak visual seputih salju membuatmu terus mundur. Mei Jie. Jangan menggodaku. Aku akan memindai sedikit lagi ke sana. Anggap saja itu tersimpan di sini bersamamu. Kamu belum melupakan tujuanmu. Kamu memindai 1.000 yuan lagi. Alipay menerima 1.000 yuan. Wang Mei mendengar suara masuknya uang. Mulai menjilat. Adik, semua sudah dewasa. Kakak mengerti. Kamu naik ke atas dulu. Kakak akan menutup toko dan naik ke atas untuk memasak pangsit untukmu. Penampilan ini, kamu tidak tahan. Secara tidak sadar menghindar ke belakang. Pada saat yang sama, di telingamu terdengar nada notifikasi sistem. Batas atas jumlah cashback harian wanita bersuami target telah tercapai. Terdeteksi wanita bersuami target memiliki nilai ketertarikan pada pemilik sistem mencapai 200%. Batas atas jumlah cashback 1. Tidak dapat memicu critical hit penggandaan. Selamat kepada pemilik sistem cashback masuk 10.000 yuan.
Sepertinya batas atas jumlah cashback harian wanita bersuami hanya 1 kali. Jika dia menyukaiku, aku hanya bisa mendapatkan cashback 1 kali. Tetapi jika nilai ketertarikan meledak, itu dapat meningkatkan jumlah cashback. Dengan kata lain, hari ini Meijie. Jumlah cashback telah menjadi 2. Mulai sekarang, setiap hari setidaknya kamu dapat memindai cashback 2 kali di sini. Kamu dengan cepat membuat kesimpulan pengujian. Tetapi kemudian kamu melarikan diri dari supermarket tanpa berani menoleh ke belakang. Dasar adik kecil. Mengapa kamu lari? Hehe, kakak membungkus pangsit dengan baik dan menunggumu. Datanglah untuk makan kapan saja. Tawa menawan Wang Mei datang dari belakang. Kamu merasa seperti melarikan diri dari gua Pansi. Setelah naik bus, akhirnya kamu merasa lega. Meskipun batas atas jumlah Meijie telah dinaikkan, ada risiko untuk melakukan ini padanya. Aku tidak akan menjebak diriku sendiri. Tidak, aku harus berhati-hati. Pelajaran dari Qianju adalah peringatan bagiku. Kau tidak bisa bertindak sembarangan hanya karena kau punya chat. Kau membuka saldo rekeningmu dan di sana tertulis sudah ada 500.000. Ini membuatmu merasa sangat ringan, dan kau tidak bisa menahan diri untuk mulai merencanakan bagaimana membelanjakannya. Tetapi anggaran untuk mobil dan rumah ada di depanmu. Kau segera menciutkan lehermu. Tidak, ini adalah modal awal untuk mendapatkan uang kembali. Kau tidak bisa menghabiskannya dengan sembarangan, menghasilkan uang adalah yang utama. Hanya saja, siapa istri yang harus kupanjakan selanjutnya? Benar, aku juga harus mencoba cara mendapatkan uang kembali tanpa memberi secara langsung. Bisakah kau mendapatkan uang kembali dengan mengirimkan barang dengan nilai yang sama? Segera, kau meluruskan kembali semangat bisnismu. Saat ini kau melihat seorang wanita hamil, yang dengan susah payah mengeluarkan kartu busnya setelah naik bus, kau buru-buru mendekat. Biar aku saja. Kak, kau duduk saja di sini. Sambil memberikan tempat dudukmu, kau juga membantunya menggesek kartu. Wanita hamil itu tampak sedikit terkejut padamu. Pria muda tampan ini sangat baik hati. Setelah duduk dia menatapmu sambil tersenyum. Tatapan itu membuatmu merasa sedikit tidak nyaman. Selamat kepada pemilik rumah, uang kembali sebesar 20 yuan telah masuk rekening. Tadi gesekannya menghabiskan 2 yuan. Uang kembali 20 yuan. Sepertinya kelipatan uang kembali biasa hanya 10 kali lipat. Makan Snickers, kakak wanita hamil itu menyerahkan dan memasukkan sebatang Snickers kepadamu, kau merobeknya di sudut. Berpikir dalam hati, apakah aku terlihat seperti orang yang sangat lapar? Selamat kepada pemilik rumah karena telah dipanjakan oleh seorang istri. Uang kembali sebesar 500 yuan telah masuk rekening. Snickers seharga 5 yuan, kelipatan dasar uang kembali karena dipanjakan oleh seorang istri adalah 100 kali lipat. Tidak salah lagi, kelipatan dasar uang kembali sudah jelas, terima kasih kak. Aku memanfaatkanmu, ongkos bus 2 yuan, Snickers ini 5 yuan. Kau memasukkan Snickers ke dalam sakumu, dan bersumpah dalam hati bahwa kau sama sekali bukan demi uang kembali 500 yuan. Kakak wanita hamil itu geli dengan gerakanmu menyimpan Snickers dan tersenyum, lalu memberimu tatapan menggoda yang sangat menawan. Adik, jangan bicara tentang memanfaatkan atau tidak, aku hanya menyukaimu. Tambahkan gelembung hijau, dia berinisiatif mengeluarkan ponselnya. Bagaimana kau bisa menolak? Kau menambahkan gelembung hijau kakak wanita hamil itu, dan adegan ini juga menarik banyak tatapan sinis, bahkan seorang pria botak bergumam dengan tidak senang. Dunia ini semakin memburuk, anak muda zaman sekarang bahkan tidak melepaskan wanita hamil. Benar-benar tidak bermoral dan tidak tahu malu. Tentu saja kau terlalu malas untuk memperhatikan pria udik bermata merah seperti ini. Sebaliknya, wanita hamil itu mengerutkan kening. Saat ini, bus berhenti di halte. Begitu pintu terbuka, seorang wanita yang mengenakan jas kecil. Dengan cepat maju untuk membantu wanita hamil itu. Maaf, ini semua salahku karena mengemudi terlalu lambat. Aku bahkan membiarkanmu naik bus. Hati-hati. Adegan ini menarik perhatian semua orang di dalam bus. Kau juga sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bahwa wanita hamil ini ternyata adalah seorang wanita kaya. Namun, mobil pengasuh Mercedes-Benz jutaan yang diparkir di depan bus tidak bisa menipu orang. Orang kaya memang. Banyak orang menunjukkan ekspresi iri, dan pria botak sebelumnya bahkan matanya merah karena iritasi. Tidak cukup, wanita hamil itu sepertinya merasa rangsangan pada pria botak itu tidak cukup. Sebelum naik bus, dia menoleh dan tersenyum manis padamu. Adik, mau naik mobilku? Sekarang kau telah menjadi protagonis seluruh perhatian. Semua orang berpikir ini adalah kesempatan untuk membuatmu bekerja keras selama 20 tahun lebih sedikit, dan itu masih beli 1 dapat 1. Naik mobil menjadi suami. Turun mobil bisa langsung menjadi ayah. Pilihan seperti ini terlalu mudah untuk dipilih bagi anak muda zaman sekarang. Pria botak itu hampir kencing karena iri. Dia ingin sekali membantumu menerima undangan wanita hamil itu, tetapi kau dengan santai tersenyum dan melambaikan tangan. Tidak, terima kasih. Kakak, hati-hati. Kandungannya sudah besar, jadi harus berhati-hati. Oke, kita ngobrol di Green Bubble nanti. Wanita hamil itu turun dari mobil. Hanya saja ketika dia melambaikan tangan padamu, ekspresinya tampak sedikit kecewa. Bus mulai berjalan. Di belakang terdengar lagi gumaman pelan pria botak itu, benar-benar bodoh,
wanita kaya yang dikirim ke depan mata pun tidak tahu cara mendekati. Pantas saja kau naik bus seumur hidup, tapi kau sama sekali tidak mempedulikannya. Kau melihat mobil mewah yang menjauh dari jendela. Namun, kau teringat pada orang lain, teman masa kecilmu, si gendut. Istri si gendut selalu berteriak ingin membeli mobil, tetapi keluarganya bahkan mengumpulkan uang mahar saat menikah. Mana mungkin mereka punya uang? 2 tahun ini hidupmu sengsara, total kau masih berutang padanya 20.000 yuan yang belum dibayar. Hal ini selalu membebanimu. Sampai-sampai kau tidak berani bertemu dengannya. Sekarang saudaraku sudah punya uang, si gendut. Saatnya kau berbalik menjadi tuan. Istrimu, saudaraku akan membantumu memanjakannya. Kau langsung punya ide di benakmu. Saat itu juga kau turun dari mobil dan langsung menelepon istri si gendut, Zhao Hongjuan. Dan pada saat ini, si gendut dan istrinya sedang bertengkar hebat karena 20.000 yuan yang kau pinjam. Si gendut, teman macam apa yang kau ajak bergaul? Bahkan teman masa kecil? Kapan kau akan mengembalikan 20.000 yuan yang kau pinjam? Zhao Hongjuan berkacak pinggang dengan galak, tubuhnya memang sudah berisi. Tingginya hampir 170 cm, beratnya sekitar 75 kg, tapi wajahnya sangat cantik. Sama sekali tidak terlihat gemuk. Kecantikan berisi seperti ini hanya pria dewasa yang tahu betapa indahnya di malam hari. Sementara itu, si gemuk Yo tahu sama sekali tidak gemuk. Baru menikah setengah tahun, dia sudah turun 30 kg. Dari hampir 100 kg, langsung turun menjadi 70 kg. Perlu diketahui, anak ini tingginya 182 cm. Terlihat jelas bahwa pernikahan adalah pisau cukur yang sedikit demi sedikit mengikis lemak di pinggang si gemuk. Anehnya, Yo Tao masih seorang budak istri. Bahkan jika dia dimarahi seperti cucu saat ini, dia hanya bisa membujuk dengan mati-matian. Istri, jangan khawatir. Lin Yi bukan orang lain. Dia sudah tidak punya ayah ibu sejak 3 tahun lalu. Pasti bisa membayar. Nanti aku belikan kalung emas besar untukmu. Zhao Hongjuan sama sekali tidak mendengarkan. Beli apanya? Dengan 20.000 ini, ditambah 30.000 lagi, kita bisa DP mobil untukmu. Beli Santana bekas? Kamu tidak takut malu mengendarainya? Hati si gemuk semakin tidak enak. Istri, aku tahu kamu baik padaku, tapi Lin Yi benar-benar sedang susah sekarang, baru saja kehilangan pekerjaan. Mantan pacarnya juga memintanya untuk pergi ke acara 1 bulan bayi, memberi uang. Dia sekarang kesulitan makan, bagaimana aku bisa meminta uang padanya? Zhao Hongjuan semakin marah. Dasar kau gemuk, kau masih ingin membantunya? Dia itu pecundang miskin, segera minta uangnya kembali. Jangan bergaul dengannya lagi di kemudian hari. Wajah si gemuk langsung muram. Zhao Hongjuan, kau sudah keterlaluan. Lin Yi adalah saudaraku, kau harus memiliki rasa hormat yang paling dasar. Si gemuk masih membela untukmu. Roda kehidupan berputar, saudaraku pasti akan memiliki hari untuk bangkit. Tapi Zhao Hongjuan memasang wajah jijik. Ikan asin yang dibalik tetaplah ikan asin. Saat itulah, telepon Lin Yi masuk. Zhao Hongjuan mengangkatnya dan langsung terkejut. Lin Yi, kenapa dia meneleponku? Si gemuk juga bingung. Tapi dia segera membayangkan sebuah drama besar. Dia pasti ingin meminjam uang, tapi malu untuk mengatakannya padaku. Dia takut kau memarahiku, jadi meminta bantuanmu. Belum selesai dia berbicara, dia sudah ingin berlutut di hadapan Zhao Hongjuan. Istri, berilah aku muka, jangan sakiti hatinya. Pinjamkan dia sedikit. Zhao Hongjuan sangat marah, dia tidak tahan melihat penampilan pria gendut itu karena pria gendut itu terlalu baik padamu sebagai saudara. Zhao Hongjuan bahkan lebih tidak menyukaimu, bahkan sempat curiga kalian berdua adalah gay. Tetapi Zhao Hongjuan tetap luluh. Mengangkat tangannya untuk menghentikan pria gendut yang hendak berlutut dengan benar, dia berkata dengan gigi terkatup, aku tahu. Saat hendak menjawab telepon, Zhao Hongjuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Saudaramu ini terlihat seperti bajingan, mungkin dia menginginkanku, dia akan melakukan hal yang tidak tahu malu. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Pria gendut itu menghela napas lega dan tersenyum, tidak mungkin. Lin Yi tidak suka yang gemuk. Zhao Hongjuan langsung meledak. Pria gendut. Kau tidak ingin hidup lagi. Gedebuk, kali ini pria gendut itu benar-benar berlutut. Dengan wajah memohon, dia mendesak Zhao Hongjuan untuk menjawab telepon. Zhao Hongjuan akhirnya menenangkan emosinya dan meletakkan telepon di atas meja kopi. Menjawab telepon, menyalakan speaker. Apakah ini kakak ipar? Suaramu keluar? Zhao Hongjuan menjawab, Lin Yi. Apakah kau mencari pria gendut? Kau buru-buru berkata, tidak. Kakak ipar, aku mencarimu. Kata-kata ini membuat hati pria gendut itu berdebar. Zhao Hongjuan juga memelototi pria gendut itu, menahan napas dan berkata, mencariku? Hehe, ada apa? Ada apa? Ada apa? Itu, kakak ipar, masalah ini harus diselesaikan secara langsung. Oh ya, jangan beritahu pria gendut itu, aku akan mengirimimu alamat. Kau datang mencariku. Nada bicaramu dipenuhi dengan kegembiraan,
tidak bisa menyembunyikan rasa antisipasi untuk memberi orang kejutan. Tapi wajah pria gendut itu menjadi hijau. Masalah apa yang harus diselesaikan secara langsung? Lin Yi, oh Lin Yi. Apakah kau akan menyelesaikan masalah orang? Kakak ipar, apakah kau mendengarku? Aku sudah mengirimkan alamatnya, cepatlah kemari. Kau mendesak dengan nada tidak sabar. Oh ya, jangan lupa bawa KTP, KTP. Kali ini, mata pria gendut itu menjadi hijau, dan wajah Zhao Hongjuan memerah. Dia bertanya dengan senyum paksa, masalah apa yang harus diselesaikan? Harus membawa KTP? Tentu saja harus dibawa, kalau tidak masalah ini tidak akan selesai. Kau secara khusus berpesan. Kakak ipar ingat, jangan beritahu si gendut, kalau tidak akan ketahuan. Suaramu terdengar sangat bersemangat. Sensasi ini seperti mencuri seseorang. Begitu kata-kata ini keluar. Si gendut hampir merebut ponselnya, tetapi dia menahan diri dan tidak bersuara. Hanya menggelengkan kepalanya dengan putus asa ke arah istrinya. Artinya sangat jelas, biarkan dia menolak undanganmu yang berlebihan ini. Namun, Zhao Hongjuan melihat si gendut masih bisa menahan diri. Seketika menjadi lebih malu dan marah, sebaliknya dia menjawab sambil tersenyum. Oke. Kakak ipar akan segera membawa KTP untuk mencarimu. Telepon ditutup, si gendut langsung memeluk Zhao Hongjuan. Istriku, jangan pergi, jangan impulsif. Tapi Zhao Hongjuan tiba-tiba mendorongnya menjauh. Aku tidak impulsif, malah kamu. Benar-benar bisa menahan diri. Saudara baikmu memancing istrimu untuk membuka kamar, tetapi kamu bahkan tidak berani kentut. Si gendut menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tidak mungkin, pasti ada kesalahpahaman di dalamnya. Zhao Hongjuan benar-benar meledak. Bajingan, sampai sekarang kamu masih melindunginya. Baiklah, aku akan mencarinya sekarang. Setelah selesai aku, sebagai kakak ipar, juga akan membuatkan pangsit untuknya. Aku akan membiarkanmu melihatnya makan. Setelah mengatakan itu, Zhao Hongjuan masih mengayun-ayunkan KTP di depan si gendut. Kemudian memasukkannya ke dalam tas dan berbalik untuk pergi. Istriku, jangan bertindak sembarangan. Si gendut mengejar di belakang, tetapi di bawah ancaman Zhao Hongjuan, dia bahkan tidak berani masuk ke lift. Dia hanya bisa berlari menaiki tangga. Tetapi bagaimana mungkin tangga bisa secepat lift ketika si gendut mengejar ke pintu masuk kompleks perumahan? Zhao Hongjuan sudah naik taksi. Jendela mobil diturunkan, Zhao Hongjuan menjulurkan kepalanya dan berkata dengan nada manja. Lokasi ponsel sudah kubuka untukmu, sebaiknya kamu mengejar dengan cepat, kalau tidak kamu tidak akan sempat menangkapnya. Detik berikutnya, taksi melaju dengan cepat. Si gendut bergegas naik ke santana tuanya. Tetapi dia menemukan bahwa orang yang tidak beruntung bahkan minum pun bisa membuat gigi tersangkut. Mobil itu benar-benar mogok hari ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba menyalakannya. Cepatlah, kalau tidak, istriku akan dihancurkan oleh orang lain. Si gendut sangat cemas hingga hampir menangis. Hanya bisa meninggalkan mobil dan memindai sepeda berbagi, mengayuh dengan putus asa. Lokasi ponsel menunjukkan. Taksi melaju dengan sangat cepat, kemudian lokasi berhenti. Si gendut menunduk dan melihat 4 kata besar membuatnya seperti disambar petir. Hotel 7 hari. Lin Yi, kamu bukan manusia. Kapan kamu ketularan seperti ini? Dasar suka istri orang ya? Ban mobil gendut hampir keluar jalur, padahal jarak ke dealer 4S masih 2 blok. Sementara Zhao Hongjuan, setelah turun dari mobil, panik melihatnya di depan toko. Dia menoleh, tetapi tidak melihat Santana butut suaminya. Saat itu, kakak ipar, kamu cepat sekali datangnya. Kamu tiba-tiba muncul. Dia terkejut. Zhao Hongjuan mundur 2 langkah, gugup tidak berani melihatmu. Lin Yi, kenapa tiba-tiba kamu menyuruhku keluar? Kenapa harus bawa KTP? Kamu malah tersenyum cerah. Kakak ipar, bukankah ini pertanyaan bodoh? Sambil berkata, kamu langsung mendekat. Bawa KTP. Tentu saja untuk mendaftar. Di mata Zhao Hongjuan, kamu seperti menerkam dengan senyum mesum. Dia langsung menjerit melengking. Jangan mendekat, dasar brengsek. Si gendut menganggapmu saudara, tapi kamu malah mau menusuknya dari belakang? Kamu juga terkejut mendengar teriakannya. Melihat orang-orang menoleh, kamu buru-buru membungkam mulutnya. Kakak ipar, jangan marah. Aku tahu kamu punya prasangka buruk padaku, tapi jangan sampai memarahiku seperti binatang. Banyak orang melihat. Yang tidak tahu pasti mengira aku mau berbuat jahat. Zhao Hongjuan awalnya masih meronta, tapi setelah mendengar perkataanmu, dia langsung tertegun. Kamu mengambil kesempatan melepaskan mulutnya, tapi dia tetap waspada dan menjauh darimu. Kamu menyuruhku membawa KTP, bukankah kamu ingin mengajakku berhubungan badan? Begitu kata-kata itu keluar. Kamu hampir mengira ada masalah dengan telingamu. Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Apa aku orang seperti itu? Kamu membelalakan mata, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku menyuruhmu membawa KTP. Untuk mendaftar informasi pembelian mobil. Bukankah kamu selalu ingin mengganti Santana bututnya si gendut? Apa? Beli mobil? Zhao Hongjuan benar-benar bingung. Kamu dengan tak berdaya menepuk keningmu. Tentu saja, aku berutang 20.000 pada si gendut. Aku juga tidak bisa membantunya saat menikah.
Sekarang aku punya sedikit uang, pasti harus melakukan sesuatu. Zhao Hongjuan merasa seperti sedang bermimpi. Wajahnya langsung memerah dan panas. Mungkinkah benar-benar aku salah paham? Tapi dia menoleh dan melihat ke depan dealer 4S, matanya langsung kembali jernih. Kamu bohong. Beli mobil? Keluargamu beli mobil di dealer 4S? Kamu dengan tak berdaya menunjuk ke samping. Kakak ipar, di sebelah ada toko 4S, makanan ringannya tidak seenak di lobi toko. Aku mohon menunggumu di sini, tidak kusangka membuatmu salah paham. Zhao Hongjuan menarik sudut mulutnya. Apa yang kamu katakan itu benar? Kamu langsung bergeser dan memberi isyarat, silakan. Benarkah? Sebentar lagi setelah membeli mobil, dia tahu. Dia mengetuk ringan dan menoleh ke belakang. Masih belum melihat mobil butut suaminya? Tidak enak, kan? Sebaiknya tunggu si gendut datang dulu. Siapa sangka kamu semakin panik begitu mendengar ini? Apa? Kamu sudah bilang pada si gendut? Apa dia di belakang? Ayo cepat pergi, jangan sampai dia bertemu. Kejutan akan sia-sia. Tanpa menunggu reaksi Zhao Hongjuan, kamu langsung menariknya dan masuk ke toko Mercedes-Benz 4S terdekat. Bukan, Lini, ini semua Mercedes-Benz. Sangat mahal. Si gendut menelepon. Melihat kamu benar-benar melakukannya. Zhao Hongjuan semakin terkekang, tetapi kamu langsung merebut ponselnya dan langsung mematikannya. Jangan pedulikan dia. Biarkan kakak iparmu membawa KTP. Intinya adalah mendaftarkan mobil atas nama kakak iparmu. Apakah si gendut memiliki hak untuk menggunakan di masa depan? Itu tergantung pada wajah kakak iparmu. Zhao Hongjuan benar-benar mati rasa. Si gendut tidak dapat menemukan orang, dia pasti akan gila. Bersamaan dengan itu, di depan toko, dengan suara keras, si gendut melempar sepeda berbagi yang rantainya putus. Sambil memegang ponsel dan menekan dengan keras. Sialan, kenapa lokasinya hilang? Dimatikan juga. Lini, kamu. Kamu benar-benar ingin menghancurkan istriku. Pria dan wanita. Detik. Dia menyerbu masuk seperti orang gila. Tuan, Anda harus mendaftar untuk naik ke atas. Meja depan langsung menghentikannya, tetapi si gendut langsung menangis dengan tergesa-gesa, ingus dan air mata berteriak dengan berani. Jangan halangi aku. Saudara terbaikku memanggil istriku untuk check-in di kamar. Kalau terlambat, aku akan menjadi kura-kura hijau. Sebuah kalimat yang mengungkapkan kesedihan, mewarnai topi menjadi hijau. Semua orang menatap dengan tatapan kasihan. Nona di meja depan juga merasa kasihan dan menariknya untuk menenangkan. Tuan, jika Anda menyerbu seperti ini, Anda mungkin tidak dapat menemukan orang. Si gendut langsung sadar. Dengan bersemangat berkata kepada meja depan, bantu aku mencari nomor kamar yang dipesan istriku. Itu, biarkan istriku membawa KTP. Pasti sudah mendaftar. Gadis di meja depan ketakutan dan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak bisa, Tuan. Kami punya peraturan, tidak boleh membocorkan informasi pelanggan. Siapa sangka, begitu si gemuk mendengar ini, dia langsung berbaring di tanah dan mulai bertingkah seperti orang yang tidak punya malu. Jika tidak memberitahuku, aku akan di sini. Aku akan membuat toko kalian berhantu. Dia benar-benar tidak punya cara lain, benar-benar terpojok. Sedangkan kamu dan Zhao Hongjuan di sini. Sudah lama melupakan si gemuk. Zhao Hongjuan awalnya masih sangat malu. Bagaimanapun juga, dia salah paham padamu. Dan merasa tidak enak membiarkanmu mengeluarkan uang. Tetapi setelah sales memberikan pengantar dan membiarkannya mencoba mengemudi. Dia sudah benar-benar tenggelam dalam kegembiraan mengambil mobil baru. Kamu menopang dagumu, memberikan analisis profesional. Kakak ipar, jika kamu mengemudi sendiri, membeli Mercedes A-Class juga cocok. Sekarang harganya tidak sampai 200.000. Begitu Zhao Hongjuan mendengar ini, dia buru-buru menyela. 200.000? Itu tidak murah, terlalu mahal. Kamu melambaikan tangan, kakak ipar, kamu sudah menderita karena menikah dengan si gemuk. Nantinya juga akan punya anak. Harus membeli yang lebih lebar. Ruang A-Class terlalu kecil, setidaknya harus C-Class. Biasanya, kamu membawanya keluar juga akan terlihat keren. Zhao Hongjuan baru saja mencoba mengemudikan Mercedes C-Class. Interiornya itu. Dia sudah lama terpikat. Lini, mobil baru itu mahal, ya? Tetapi kamu langsung melemparkan kartu itu kepada sales. Yang baru saja kakak iparku coba mengemudi, C260L itu, menurutku opsinya juga cukup. Itu saja. Gesek kartunya. Sales sangat gembira. Zhao Hongjuan benar-benar panik. Dia langsung menghentikan sales dan bertanya dengan gugup. Mobil itu mahal, ya? Sales menjawab dengan tersenyum. Ibu, sesuatu yang berharga baru bisa menunjukkan ketulusan hati Anda kepadanya. Saya akan memberikan harga terbaik untuk Anda. 340.000 sudah termasuk biaya-biaya. Apa? 340.000? Zhao Hongjuan masih tersipu dan ingin menjelaskan ketika mendengar kalimat pertama, tetapi dia benar-benar terkejut ketika mendengar harga ini. Itu 340.000. Keluarga mereka tidak makan dan minum selama 4 tahun pun tidak akan mampu membeli mobil ini. Tetapi kamu sangat puas dengan harga ini. Dengan santai memasukkan KTP Zhao Hongjuan juga. Cepatlah,
Kami ingin segera menggunakan mobilnya. Sales menerima kartu dan KTP, dan tidak lupa menoleh dan menambahkan, Ibu, suamimu tidak hanya tampan, tapi juga sangat perhatian. Zhao Hongjuan benar-benar terpana. Cepat jelaskan, dia bukan suamiku, Lin Yi. Kakak ipar mengakui dulu punya prasangka buruk padamu, tidak akan meragukanmu lagi nanti, tapi mobil ini terlalu mahal. Lupakan saja, kau malah mengangkat satu jari padanya, SST. Kakak ipar, jangan bicara. Sekarang kita harus membahas. Bagaimana caranya memberi kejutan pada si gendut nanti? Bagaimana kalau menaruh seikat bunga di bagasi? Begitu kata-kata ini keluar. Mata indah Zhao Hongjuan berbinar. Kejutan sebesar ini, si gendut pasti akan sangat senang. Tapi dia masih merasa terlalu boros. Jika dia bisa mengendarainya, dia akan gila. Mau menyiapkan bunga apa lagi? Dia menghela napas pelan, bahkan tidak berani melihatmu. Lin Yi, kau mau membelikan mobil ini untukku? Dalam pandangannya, seorang pria pasti tidak akan membeli mobil mewah seperti ini dan memberikannya padanya tanpa alasan. Terus terang, dia tidak berharga. Apalagi persaudaraanmu dengan si gendut, itu bahkan lebih tidak berharga. Zhao Hongjuan langsung merasa kau pasti menyukainya. Kalau dia menerima mobil ini. Nanti kalau kau menyuruhnya membawa KTP, bagaimana dia bisa menolak? Kau malah memasang wajah tulus. Kakak ipar, apa yang kau katakan ini? Aku dan si gendut adalah saudara terbaik. Kau bersamanya. Aku sebagai adik tidak boleh membuatmu merasa dirugikan. Mobil ini harus atas namamu. Nanti kalau si gendut berani mengganggumu, kau tinggal pulang kampung dengan mobil ini, dia sama sekali tidak akan marah. Kakak ipar. Menurutmu, bukankah itu masuk akal? Ucapan ini hampir membuat Zhao Hongjuan terharu hingga menangis. Adik Lin Yi, kau baik pada kakak ipar. Tepat pada saat ini. Di telingamu juga terdengar suara notifikasi sistem. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan cashback. Dana masuk sebesar 3.450.000 yuan. Apa? Lebih dari 3 juta? Dalam hatimu langsung muncul gelombang besar. Berusaha keras menahan kegembiraan yang meluap-luap, tapi sangat membutuhkan pelampiasan. Maka, kau tanpa sadar menarik tangan kecil Zhao Hongjuan yang putih dan lembut. Kakak ipar, kita ini keluarga. Tidak perlu sungkan. Zhao Hongjuan dengan malu-malu menarik tangannya, dengan nada manja berkata, Adik Lin Yi, kau sama sekali tidak jujur. Reaksi ini malah membuatmu merasa bingung. Segera, mobil dan BPKB hijau beres. Zhao Hongjuan melihat namanya di BPKB hijau. Sangat gembira. Aku benar-benar punya Mercedes C. Si gendut menikahinya dan memberikan 80.000 sebagai mas kawin. Dan sekarang kamu benar-benar memberinya mobil mewah seharga lebih dari 300.000. Dia duduk di kursi pengemudi, melihat wajah tampanmu melalui kaca spion. Matanya hampir tertarik. Kamu sudah tidak sabar, Kaipar. Telepon si gendut dan lihat dia sudah sampai di mana. Kejutan ini pasti membuatnya senang. Nanti kita cari tempat minum dan merayakan Kaipar mendapatkan mobil baru. Terserah kamu. Zhao Hongjuan menyalakan mobil dan keluar dari toko 4S. Kesadarannya berhenti di tempat parkir di depan toko. Dia mengeluarkan ponselnya. Menelepon nomor si gendut. Saat itu, kamu di kursi belakang melihat ke arah toko. Apakah lobi toko ini mengadakan acara? Kenapa begitu banyak orang? Zhao Hongjuan tanpa sadar melihat. Dia melihat beberapa satpam sedang menangkap seseorang dan akan melemparkannya keluar dari pintu. Benar-benar membosankan. Ternyata ada orang yang membuat masalah di lobi toko. Zhao Hongjuan memutar matanya dan menarik kembali pandangannya. Menunggu telepon si gendut tersambung. Tetapi dia sama sekali tidak menjawab. Saat itu juga, tanganmu menepuk bahu Zhao Hongjuan dan meremasnya. Kak ipar. Panggilan mendesakmu terdengar. Zhao Hongjuan segera menutup telepon. Pipinya memerah. Aduh, apa yang kamu lakukan? Jangan mencubit Kak Ipar. Kamu tiba-tiba menunjuk keluar jendela. Kak Ipar, cepat lihat. Apakah orang itu si gendut? Zhao Hongjuan terkejut dan segera menoleh. Dia melihat seorang pria tinggi besar dilempar keluar dari toko oleh satpam dan jatuh dari tangga yang tinggi. Wajahnya penuh luka. Bukankah itu si gendut? Suamiku. Suamiku. Zhao Hongjuan berteriak dan mendorong pintu mobil, lalu bergegas keluar. Kamu juga mengejar dengan cepat. Tetapi sebelum bisa melihat wajah si gendut dengan jelas, kamu mendengar dia menunjuk ke satpam dan berteriak dengan marah. Kalian semua adalah hewan berdarah dingin. Tidak membiarkanku menangkap apa yang dia inginkan? Lebih baik merobohkan kuil daripada menghancurkan pernikahan. Kalian benar-benar melakukan dosa. Kamu penuh tanda tanya. Sebelum kamu bisa memahaminya. Zhao Hongjuan sudah dengan susah payah membantu si gendut berdiri. Suamiku, kamu tidak apa-apa. Kemudian, dia juga menunjuk ke satpam dan berteriak dengan marah. Kalian gila. Mengapa memukul suamiku? Aku akan menuntut kalian. Tapi pria gemuk yang berdiri itu benar-benar linglung melihat istrinya di sampingnya. Dia menoleh, melihat pintu toko, dan kemudian melihat Zhao Hongjuan dengan wajah bingung. Kapan kamu keluar? Zhao Hongjuan juga bingung ditanya. Keluar dari mana?
Suamiku, kepalamu berdarah. Apa kamu jadi bodoh dipukul? Dia hendak menyeka darah dari pria gemuk itu, tapi pria gemuk itu malah mendorongnya menjauh. Jangan membodohi. Aku tidak bodoh. Aku melihat lokasinya ada di toko ini. Di mana Lin Yi, si brengsek itu? Zhao Hongjuan didorong ke tanah, seluruh tubuhnya linglung. Pria gemuk itu berani menyentuhnya? Ini benar-benar pemberontakan. Melihat ini, kamu buru-buru meraih pria gemuk itu. Pria gemuk, apa kau gila? Bagaimana kau bisa menyentuh kakak iparmu? Mendengar ini, pria gemuk itu tiba-tiba berbalik, menatap wajah tampanmu itu. Detik berikutnya, tanpa berkata apa-apa, dia langsung meninju. Sialan kau, Lin Yi, kau bajingan. Aku menganggapmu sebagai saudara, dan kau malah menghancurkan istriku. Kau langsung pusing. Belum sempat mendengar apa yang dia maki, kau langsung jatuh ke tanah. Tapi pria gemuk itu masih belum puas. Dia bergegas maju dan menendangmu dengan keras. Kaki besarnya yang berukuran 48 itu hampir menghancurkan organ dalammu. Kemudian, dia mulai mencari batu bata di tanah. Dia ingin memecahkan kepalamu. Tapi saat itu, dengan suara keras, Zhao Hongjuan menampar wajah pria gemuk itu. Pria gemuk itu langsung linglung, menatapnya seperti melihat hantu. Kau, beraninya kau memukulku? Zhao Hongjuan sangat marah hingga wajahnya memerah, menunjuknya dan berteriak, aku memang memukulmu. Kau malah mencurigaiku tidur dengan sahabatmu? Pria gemuk itu tidak terima. Lokasinya memang di sini. Kau juga mematikan telepon. Apa ini kalau bukan karena bersalah? Zhao Hongjuan sangat marah. Dia mengangkat lengannya dan menamparnya lagi. Kau bodoh, dengarkan baik-baik. Telepon itu dimatikan oleh sahabatmu, Lin Yi. Dia membawaku ke dealer 4S di sebelah untuk membeli mobil, hanya untuk memberimu kejutan. Kepala pria gemuk itu berdengung. Melihat ke arah yang ditunjuknya, dia langsung berseru. Dealer Mercedes-Benz 4S. Bagaimana mungkin Lin Yi, seorang pecundang miskin, punya uang untuk membeli Mercedes-Benz? Kata-kata ini benar-benar membakar amarahmu. Kau memegangi perutmu dan bangkit, mengangkat tangan dan menampar wajah si gendut. Si gendut benar-benar bingung. Lin Yi, kenapa kau memukulku juga? Kau menggertakkan gigi dan berteriak, omong kosong, aku menghabiskan lebih dari 300.000 untuk membelikan mobil untuk istrimu. Kau tidak berlutut dan mengakui ayah baptis saja sudah cukup, tapi kau malah mencemoohku? Si gendut tercengang. Lebih dari 300.000 untuk membeli mobil? Zhao Hongjuan berbalik dan mengeluarkan buku hijau besar dari mobil, lalu melemparkannya ke wajah si gendut. Si gendut, buka lebar mata babi MU dan lihat dengan jelas apa ini. Si gendut dengan panik meraihnya. Membukanya dan melihat nama istrinya dan Mercedes C260L, membuatnya benar-benar tercengang. Dia menatapmu seperti melihat hantu. Bajingan, kau benar-benar bangkit dari keterpurukan. Tapi kau hanya merasa dingin, mengeluarkan 20.000 uang tunai dari saku dan melemparkannya ke tangannya. Aku tidak pernah menyangka, saudara yang tumbuh bersamaku sejak kecil akan mencurigaiku dan istrimu. Ini 20.000 yang kau pinjam, mobil untuk kakak ipar anggap saja sebagai bunga. Setelah ini, kita berdua putus, kau memegangi perutmu dan berbalik dengan hati dingin. Saat itu, si gendut merasa dunianya benar-benar hancur. Zhao Hongjuan juga benar-benar panik. Dia meraihmu, adik Lin Yi, jangan pergi. Semua ini salah si gendut yang tidak punya hati. Aku akan menyuruhnya berlutut padamu, jika kau pergi, aku juga tidak akan bersamanya lagi. Tepat pada saat itu, si gendut tiba-tiba meraung, Lin Yi, kau berhenti dan berbalik, dengan tidak sabar berteriak, memanggil ayahmu untuk apa? Dengan suara gedebuk, si gendut benar-benar berlutut di depanmu. Ayah angkat. Aku salah, akulah yang tidak punya hati. Aku seharusnya tidak mencurigai persaudaraan kita. Plak-plak-plak, dia menampar dirinya sendiri beberapa kali dengan keras, memaksakan senyum seperti bunga krisan. Senyum itu lebih buruk dari tangisan. Saat itu, semua amarahmu menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa sakit, kau berbalik dan menariknya berdiri, matamu langsung memerah. Si gendut, kau sama sekali tidak gendut lagi, sedikit pun tidak. Belum selesai berbicara, kau langsung memeluknya. Si gendut tidak bisa menahan diri lagi. Berbaring di bahumu dan menangis seperti anak kecil seberat 300 kati. Lin Yi, hatiku sakit. Saudaraku, aku terlalu berlebihan. Dia melampiaskan semua keluhannya tanpa terkendali. Zhao Hongjuan di samping melihat adegan ini. Juga merasa iba, dia tiba-tiba menyadari bahwa dialah yang menekan Pang Zi terlalu keras. Menyuruhnya menghasilkan uang, menyuruhnya menurunkan berat badan, dan juga memaksanya untuk memaksa saudara terbaiknya membayar hutang. Karena malu, matanya memerah, dan dia mengulurkan tangannya untuk memeluk kalian berdua dengan erat. Pang Zi yang sudah tenang menyeka air matanya dan memeluk Zhao Hongjuan ke dalam pelukannya. Maaf istriku. Aku salah paham padamu. Tinju kecil Zhao Hongjuan memukulnya. Pang Zi, kau berani meragukanku? Kau tidak tahan melihatnya? Sengaja bercanda. Kak Ipar, kalau tidak tega menggunakan tenaga, biar ku bantu, tubuhnya ini tahan dipukul. Ji King, Zhao Hongjuan memelototimu, lalu masing-masing satu tangan.
Menyeret kalian berdua ke mobil Benz baru. Adik Lini, apakah Pangzi tidak memukulmu terlalu parah? Mari kita cepat pergi ke rumah sakit. Kau buru-buru berkata, Kak Ipar. Aku tidak apa-apa, tidak perlu pergi ke rumah sakit. Zhao Hongjuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa, harus diperiksa dulu, dan juga Pangzi. Kepalanya sudah berdarah, Pangzi juga tahu bahwa dia bertindak terlalu jauh, dan buru-buru menimpali. Benar, harus diperiksa, Lin Yi. Jangan salahkan saudara. Kau tiba-tiba mencubit pinggang Pangzi, membuatnya meringis kesakitan. Kemudian kau berbisik di telinganya, pergi ke rumah sakit apaan, luka luarmu itu. Jika diperiksa di rumah sakit, aku khawatir hari sudah gelap, lalu memberimu cefalosporin. Bagaimana kita bisa minum, saudara? Minum? Begitu Pangzi mendengar dua kata ini, matanya langsung berbinar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia minum, air liurnya hampir menetes. Kau melihat penampilannya ini. Kau merasa sedih lagi, jadi kau terus berbisik, omong kosong. Kalau tidak, kenapa aku menghabiskan begitu banyak uang untuk membelikan mobil untuk istrimu? Mobil ini untuk membungkam mulutnya, nanti kalau kita berdua keluar untuk bersenang-senang. Bisakah dia menghalangi? Mata Pangzi hampir keluar, tetapi dia berpikir lagi. Harganya terlalu mahal, kan? Ngomong-ngomong, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Kau tampak tak berdaya, saudaraku, aku memenangkan lotre. Nanti aku juga akan membawamu untuk menghasilkan uang. Hari ini adalah hari kebangkitan status keluargamu. Pria gemuk itu mendengarkan dengan wajah memerah. Tumbuh kerinduan. Tepat pada saat ini, Zhao Hongjuan yang sedang mengemudi berbalik dan bertanya. Pria gemuk, apa yang kamu bicarakan diam-diam dengan adik Lini? Pria gemuk itu langsung ketakutan dan gagap. Tidak ada apa-apa. Kamu dengan tenang mengambil alih pembicaraan, kakak ipar. Aku dan pria gemuk sedang membicarakan tentang pekerjaan. Efisiensi perusahaan dia tidak baik. Aku berencana untuk memintanya mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Tidak bisa. Zhao Hongjuan menjadi cemas ketika mendengarnya. Bagaimana dia bisa menghasilkan uang untuk membesarkan anak jika dia tidak bekerja? Kamu segera memotongnya, kakak ipar. Aku berencana untuk memulai bisnis dan membuka perusahaan, mengajak pria gemuk untuk bekerja bersama. Bahkan jika efisiensi awalnya tidak baik. Aku juga bisa membayarnya gaji 10.000 sebulan. Kontraknya langsung ditandatangani selama 3 tahun. Zhao Hongjuan menginjak rem mendadak. Mobil Mercedes-Benz baru itu benar-benar melakukan drifting di jalan. Dia tiba-tiba menoleh, suaranya bergetar. Adik Lini, berapa yang baru saja kamu katakan sebulan? Di kota kecil tingkat 4 ini, penghasilan bulanan lebih dari 10.000, hipotek rumah. Memelihara anak. Semua masalah langsung teratasi. Kamu melihat penampilannya yang terkejut. Sengaja menggodanya. Kakak ipar, 10.000 terlalu sedikit ya? Apakah kamu ingin menaikkannya lagi? Zhao Hongjuan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak terlalu sedikit. Aku khawatir pria gemuk tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Kamu tersenyum dan berkata bercanda. Kakak ipar, kamu terlalu meremehkan pria gemuk. Bentuk tubuhnya dulu. Bahkan jika dia menjadi pengawalku, aku harus membayar 10.000. Tapi siapa sangka? Zhao Hongjuan menganggapnya serius. Dia mengangkat alisnya, adik Lin Yi. Apakah kamu benar-benar kekurangan pengawal? Kalau begitu biarkan pria gemuk makan lebih banyak. Dia bisa gemuk dengan sangat cepat. Pria gemuk itu dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak bisa, istriku. Aku akhirnya menurunkan berat badan. Aku juga sedang mempersiapkan kehamilan. Tanpa diduga, Zhao Hongjuan malah memarahi. Kembali, omong kosong. Hamil saja sudah cukup. Kamu harus makan apa yang harus kamu makan. Berbalik. Dia mengubah wajahnya dengan senyuman kepadamu. Kecepatan perubahan wajahnya sebanding dengan operasi cuan. Adik Lin Yi. Kenapa kamu tiba-tiba punya banyak uang? Proyek bisnis apa yang kamu lakukan? Pria gemuk baru saja akan mengatakan bahwa kamu memenangkan lotre. Kamu buru-buru melontarkan kata-kata yang sudah disiapkan. Sederhananya adalah e-commerce, juga melakukan sedikit perdagangan impor dan ekspor. Menjual barang bagus kita ke orang asing. Zhao Hongjuan masih curiga, bisnis ini sangat menguntungkan. Bukankah Amerika Serikat baru-baru ini menaikkan tarif? Tidak terpengaruh, kamu melirik. Dengan ekspresi jijik, tidak perlu berbisnis dengan mereka. Saya terutama melakukan pasar Asia Tenggara, negara kepulauan, sehingga keuntungannya sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa menghasilkan jutaan dalam setahun? Jutaan dalam setahun? Zhao Hongjuan mendengar angka ini. Wajahnya langsung memerah. Kamu mengangkat bahu dan terus meningkatkan taruhan. Awalnya juga tidak bisa, terlalu lelah, dan harus sering pergi ke luar negeri. Jadi saya kembali mencari Pangzi untuk bekerja sama. Dia bisa membantu saya berbagi banyak hal. Zhao Hongjuan akhirnya percaya sepenuhnya. Mengangguk berulang kali. Benar, Pangzi dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu. Adik Lin Yi, di masa depan, tolong jaga Pangzi kami lebih banyak, kakak ipar, tenang saja. Seharusnya begitu. Melihat Zhao Hongjuan percaya,
Kamu akhirnya menghela napas lega. Untungnya, Pang Zi tidak mengatakan bahwa kamu memenangkan lotre. Jika tidak, Zhao Hongjuan pasti akan berpikir bahwa kamu hanyalah orang kaya baru, dan tidak akan membiarkan Pang Zi mengikutimu. Sepertinya berbohong di masa depan juga harus lebih berhati-hati. Pang Zi di samping langsung tercengang, bergumam dalam hati. Apakah ini Lin Yi yang saya kenal? Bahkan membual pun tidak membuat draft, tetapi dia harus setuju di mulutnya. Istriku, lihat, aku sudah bilang Lin Yi pasti bisa bangkit dari keterpurukan. Zhao Hongjuan meludah. Kamu baru ikan asin? Jangan bicara omong kosong, cepat pergi ke rumah sakit untuk membalut luka. Pang Zi menyeka keringat di dahinya. Aduh, istriku. Aku tidak apa-apa, hanya lecet sedikit kulit, sebagian besar adalah keringat. Itu juga tidak boleh. Zhao Hongjuan hendak menyalakan mobil, tetapi Pang Zi menghentikannya. Pergi kemana? Saudaraku membawaku menghasilkan uang, aku harus segera memahami isi pekerjaan. Setelah selesai berbicara, dia berbisik di telinga Zhao Hongjuan, istriku. Kamu bawa mobil baru untuk berkumpul dengan sahabatmu? Aku sudah setengah tahun tidak bertemu Lin Yi. Ini adalah kesempatan untuk mengubah hidup kita. Dia akan bertemu dengan klien besar sebentar lagi, aku harus menemaninya untuk minum-minum, jika bisnisnya berhasil. Pekerjaanku bisa dianggap stabil. Mata Zhao Hongjuan langsung berbinar setelah mendengar itu. Dia buru-buru menjawab dengan suara pelan. Suamiku, kamu benar. Saudara ini lumayan, tapi kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Si gendut memasang wajah serius. Omong kosong, tentu saja aku tahu batas kemampuanku. Tapi hari ini aku harus berusaha sekuat tenaga. Istriku, bersenang-senanglah. Nanti aku akan menghasilkan uang untuk Kang Yang Jia. Kamu cantik seperti bunga, mengendarai Mercedes dan menghabiskannya sesukamu. Zhao Hongjuan terharu dan mencium pipinya. Suamiku, kamu baik sekali. Si gendut langsung melayang. Pertama kalinya seorang budak petani berbalik dan bernyanyi setelah menikah. Itu sangat indah sampai Zhao Hongjuan menghilang di sudut jalan dengan Mercedesnya. Si gendut tiba-tiba meraihmu, matanya berkaca-kaca. Saudaraku, aku tidak salah menilai kamu. Kamu benar-benar membuatku bangga. Apa kamu tahu bagaimana aku menghabiskan 6 bulan terakhir ini? Aku ingin makan kaki babi, hiks. Kamu menepuk punggungnya dengan keras. Saudaraku, kamu kurusan. Ayah angkat membawamu makan kaki babi. Si gendut tertawa dan memarahi. Pergilah, kamu ingin menjadi ayahku saat ada masalah. Kamu langsung bercanda. Lalu, maukah kamu? Ayah angkat di atas. Mohon terima satu sujud dari putra angkat. Hahaha. Mereka berdua masuk ke restoran sambil bercanda. Setelah makan dengan lahap, si gendut tiba-tiba bertanya. Besok kamu benar-benar akan pergi ke pesta 1 bulan anak Kinyu? Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah anak itu anakmu? Si gendut masih mengkhawatirkanmu. Besok jelas merupakan perjamuan di Hongmen. Pergilah, kamu meludah. Wajahnya penuh kesialan. Sebelum lulus, aku tidak menyentuhnya selama setengah tahun. Mungkin karena itu dia putus denganku. Singkatnya, putranya tidak ada hubungannya denganku. Si gendut menghela napas lega setelah mendengar jawaban ini dan mulai bercanda. Kamu menyentuhnya selama lebih dari 3 tahun, dan tidak pernah terjadi apa-apa? Apakah dia pernah keguguran? Keguguran apaan? Aku punya akurasi, dan wanita ini rakus. Bahkan sebelum mendarat, kamu tersenyum mesum. Si gendut melihat kamu bisa bercanda dengan mudah. Tiba-tiba tertawa lebih keras, tahu kamu sudah benar-benar keluar dari sana. Sial. Bukankah itu menguntungkannya? Dia telah makan dan minum denganmu selama beberapa tahun. Kamu mengangkat bahu. Tidak masalah. Dengan wajah tampanku ini, aku tidak akan kekurangan wanita. Pang Zi tidak khawatir lagi, malah memberikan ide dengan senyum jahat. Lin Yi. Besok kita pergi dengan Mercedes-Benz, aku ingin melihat siapa bajingan di kelas yang berani menertawakan saudaraku. Kinyu pasti sangat menyesal. Tapi kau mencibir, tampak jijik. Terlalu kecil, Pang Zi, pola pikirmu terlalu kecil. Pang Zi tanpa sadar menunduk melihat ke bawah. Aku tidak kecil. Kau melanjutkan, aku bilang pola pikirmu yang kecil. Persetan kau. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, masa lalu lenyap tak berbekas. Larut malam, ding dong. Kau memapah Pang Zi yang kurus kering, menekan bel rumahnya. Zhao Hongjuan membuka pintu, buru-buru menyuruhmu masuk. Kenapa minum sampai seperti ini? Sampai kau yang memapahnya pulang, seharusnya tidak begini. Melihat dia hendak membangunkan Pang Zi. Kau segera menghentikannya, kakak ipar, dia lelah. Sudahlah, tidak bisa dibangunkan, biarkan dia tidur saja. Zhao Hongjuan tanpa sadar mundur selangkah, matanya sedikit panik. Kalau begitu, tolong antarkan dia ke kamar tidur. Aku akan membuatkanmu secangkir teh. Kau menjawab, setelah membaringkan Pang Zi, kau kembali ke ruang tamu. Rumahnya tidak besar, hanya sekitar 90 meter persegi. Langit-langitnya sangat rendah. Zhao Hongjuan dengan ramah menuangkan secangkir teh untukmu, tetapi kemudian duduk di ujung sofa yang lain, menjauh darimu. Dia bahkan tidak berani menatapmu langsung, seolah takut kau punya niat buruk.
Matamu sakit melihat pahanya yang putih itu. Kakak ipar, aku tidak akan duduk, bisnis hari ini berjalan lancar. Pangzi berjasa, 20.000 ini adalah hadiah untuknya, tolong pegang untuknya. Dia sudah berkeluarga, tidak boleh dibiarkan menghambur-hamburkan uang. Zhao Hongjuan yang tadinya menjauh darimu. Seketika mendekat, menerima uang itu dengan kedua tangan, tubuhnya sangat jujur. Di mulutnya dia berkata dengan sopan, aduh adik, kau terlalu baik, sudah memberi kakak ipar mobil semahal ini. Kenapa masih memberi uang? Kau melirik kamar tidur, berbalik dan berkata kepadanya dengan serius. Kakak ipar, terimalah, besok ajak Pangzi membeli pakaian yang pantas. Tidak baik bertemu klien dengan pakaian yang terlalu lusuh, apalagi besok kita juga akan menghadiri pesta 1 bulan bayi. Jangan sampai teman-teman lama meremehkannya. Mendengar itu, Zhao Hongjuan segera mengangguk berulang kali. Adik benar. Pangzi terlalu berantakan, mengikutimu melakukan bisnis besar pasti perlu memperhatikan penampilan. Aku akan bersiap besok pagi, kalau begitu aku pergi ke ipar. Setelah selesai berbicara, kamu pergi tanpa menoleh ke belakang. Sementara Zhao Hongjuan mengantarmu sampai ke pintu, lalu ke depan lift, melambaikan tangan dan tersenyum. Hingga pintu lift tertutup, hatinya yang cemas baru bisa tenang, tapi entah kenapa terasa sedikit kosong. Mungkinkah Pangzi benar? Lin Yi sama sekali tidak menyukai yang gemuk, begitulah yang terbaik. Aku tidak boleh memiliki hubungan yang tidak jelas dengan saudaranya. Kamu turun ke bawah, mengeluarkan ponsel dan bersiap memesan mobil. Perasaan aneh dan ajaib muncul di hati. Kamu menghabiskan lebih dari 300.000 untuk membelikan orang lain mobil Mercedes, tapi saat pulang sendiri, justru harus memesan Didi. Baru saja membuka ponsel, serangkaian pesan dan belasan panggilan tak terjawab muncul. Semuanya dari Kak Ipar Song Sin Shuang. Kamu langsung merasa cemas.